Shalom Sobat JCE, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi di ibadah online JCE Ministry. Senang saya ketemu Anda lagi di virtual. Dan Anda bisa menyapa teman-teman yang lain yang hadir juga. Ada di kolom sebelah kanan, nanti chat aja. Nah, Bapak Ibu, kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam pujian dan penyembahan bersama JCE Worship. Jadi walaupun Anda di rumah ataupun di mana Anda berada gitu kan, tetap beraktivitas. Persiapkan hatimu untuk kita menyembah Tuhan sama-sama. Nah, buat Anda yang baru pertama kali bergabung di JCE Ministry Ibadah Online, saya mau ucapkan selamat datang, welcome. Jadi ini adalah tempat di mana kita semua diterima jadi satu keluarga. Jadi welcome, Anda semua diterima di sini ya. Dan saya berada di namanya Forest Garden, Batu Layang di Desa Ciburial, Puncak Bogor. Dalam waktu beberapa hari belakangan ini saya sedang semedi, lagi nyepi, lagi menenangkan diri, atau bahasa kerennya adalah lagi solitude time. Nah, dalam waktu beberapa hari coba merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu punya hubungan yang dekat sama Tuhan, ngobrol, dan ya mengambil waktu aja untuk menyendiri dan ngobrol dengan beberapa orang di sekitar sini, warga-warga lokal yang ada beberapa yang saya kenal juga. Jadi kita lagi bangun hubungan dan sebagainya. Dan menarik, hal yang luar biasa buat saya, ini pengalaman yang udah lama lah ya, jarang lakukan seperti ini, waktunya solitude dan menemukan banyak hal. Saya ikut beberapa orang berburu, lalu kita makan hasil buruan dan sebagainya, ya tenang, aman semuanya, itu adalah binatang-binatang yang pengganggu. Lalu berikutnya ngapain lagi ya, banyak waktu baca buku, baca firman Tuhan sambil menikmati alam di sekeliling saya. Wow, dahsyat banget. Dan saya ngerasa refresh, dan kemungkinan ini akan menjadi sesuatu yang new normalnya saya. Jadi kebiasaan yang untuk sering mengambil waktu, berdiam diri dan bertanya sama Tuhan. Nanti deh kapan-kapan saya akan cerita lagi. Tapi hari ini kita mau siapkan hati kita mau persiapkan semua tubuh jiwa roh kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Stefano Indra Bramono. Saya percaya apa yang akan disampaikan oleh beliau akan menjadi sesuatu yang luar biasa, seperti yang akan saya ceritakan nanti. Nah, ini saya aja yang mengalami banyak hal yang luar biasa. Oke, so ini waktunya kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to
Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail me yet. I see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there's no way, and I believe I'll see you do it again. Still move, you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way 'cause there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail me yet. You never fail me yet. Halo Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi. Ini adalah JCA Kebaktian Online. Tentu saja kami sangat berbahagia boleh ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dan juga saudara-saudara tentunya. Saya tidak tahu ada berapa banyak yang berkumpul sekarang di rumah. Saya harapkan sebanyak mungkin ya tentu saja. Kita sudah masuk ke bulan Juli sekarang saudara-saudara ya. Sekarang tanggal 5 Juli 2020 dan saya merasa bersukacita sekali boleh ketemu dengan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana dengan kabar sekalian yang ada di sana? Hari ini kita akan bicara melanjutkan firman Tuhan. Kalau saudara, Bapak dan Ibu semua mengikuti program kami atau kebaktian-kebaktian online yang kami tayangkan bersama-sama saudara-saudara, tentu saudara mengikuti minggu lalu kita bicara dari Matius ya saudara-saudara ya, yang disampaikan oleh Pastor Livia dan pada waktu itu saya juga diundang untuk ada kesempatan ngobrol tentang Matius 10 pada waktu itu. Kalau hari ini saudara-saudara, firman Tuhannya berjudul Tidak Tanggap. Nah, saudara dan saya pasti akan tahu maksud dari firman Tuhan ini, meskipun belum tentu kontennya ya saudara-saudara, tetapi apa maksudnya pada waktu nanti kita sama-sama membaca dari Matius 11 ayat 16 sampai 18 yang merupakan
landasan dari firman Tuhan yang kita akan bahas pada hari ini ya saudara-saudara. Nah untuk itu saudara-saudara, seberapa banyak saudara yang sekarang sudah kumpul, saya mengundang saudara-saudara untuk membuka dari Alkitab saudara-saudara. Lalu nanti kita akan baca bersama-sama. Dan kali ini saya usulkan ya saudara-saudara, kalau saudara berkenan di rumah bersama-sama dengan keluarga, ada bapak, ada ibu, ya saya nggak tahu ada berapa anggota keluarga. Mari pada waktu membaca firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dengan keras. Seperti mengatakan firman Tuhan. Sebagaimana juga dituliskan di dalam Alkitab, saudara-saudara, dan itu akan banyak membantu kita dan juga tentu pasti akan memberkati kita semua. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita nanti akan baca bersama-sama, saudara-saudara sudah ada Alkitab di tangan saudara-saudara sekalian, atau mungkin juga boleh mengikuti nanti ada caption yang akan dikeluarkan, lalu kita bisa membaca bersama-sama. Nanti sekali lagi saya mengundang Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk membacanya bersama-sama dengan saya, dengan suara yang keras begitu ya. Baik Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita mau mengawali firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapak kami yang dalam sorga, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, semuanya itu indah pada waktunya, dan kami tahu hari ini juga merupakan hari di mana Engkau telah mengumpulkan kami, seberapa banyak kami yang ada. Hamba tahu Tuhan, di rumah-rumah masing-masing saat ini kita semua sedang berkumpul. Engkau mengumpulkan papa mama, bapak ibu, anak-anak semuanya menjadi jemaat yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Oleh karenanya Bapa yang dalam sorga, pada saat kami menyelidiki firman-Mu, kami membaca firman-Mu Tuhan, kami berdoa agar kiranya Roh Kudus sendiri Tuhan yang akan menolong dan memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, menerangi firman-Mu Tuhan untuk kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, kami akan mengerti Tuhan, dan terutama bukan sekedar mengerti Tuhan, tetapi kami akhirnya juga boleh menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau menolong kami dari awal pertengahan sampai selesainya keseluruhan firman Tuhan ini. Engkau akan memberkati kami ya Bapa. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Nah Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, firman Tuhan hari ini berjudul Tidak Tanggap. Dan itu saya ambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19. Ini bisa dijadikan sebagai lanjutan dari apa yang telah kita bicarakan minggu lalu, di mana Pastor Livia pada waktu itu mengulas dari Matius 10 dan saya diundang pada waktu itu saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita baca saja dari Matius 11 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan ini dan memikirkan kejadian yang ada ya saudara-saudara ya. Kalau taruhlah ini yang ada di situ yang sedang membicarakan atau dibicarakan itu, mereka taruhlah anak-anak kecil, seperti juga perumpamaan ini mengatakan seperti. Tentunya mereka akan merasa sedih banget gitu ya. Kalau dicuekin dalam bahasa sekarangnya itu dengan teman-temannya. Semua lagi di situ, ada 1-2 orang yang dicuekin gitu. Tentu mereka akan merasa sangat bersedih. Tetapi kalau itu orang dewasa, saudara-saudara, saudara dan saya, orang-orang dewasa yang diabaikan sedemikian aja, dianggap outsider, pasti akan nggak enak ya, seperti jengkel gitu. Bahkan kadang-kadang kalau umpamanya itu sampai seolah-olah begitu keterlaluan, mungkin juga saudara atau mungkin saya akan menjadi tersinggung dan marah saudara-saudara. Nah rupanya itu juga yang dirasakan dan diungkapkan oleh Yesus tadi, meskipun tentunya sikapnya
dan keadaannya pasti berbeda lah dengan kita ya saudara-saudara. Tetapi ada terkesan bahwa nggak pas yang dirasakan oleh Yesus begitu ya. Atau kalau boleh dengan bahasa yang lebih sakleknya itu, yang terus terangnya gitu, Yesus cukup kesal saudara-saudara ya. Makanya dia bilang, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Nah saudara-saudara, pada saat kita tahu bahwa saat Yesus ingin memberikan penekanan ya, pada saat Yesus ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam kepada murid-muridnya, biasanya dia mengungkapkannya dengan apa saudara-saudara? Dengan perumpamaan kan? Sama seperti saat ini, dia juga memberikan perumpamaan. Dan kali ini memang perumpamaan yang diungkapkannya adalah perumpamaan mengenai anak-anak yang sedang ada di pasar. Yuk kita coba mau pikirkan dulu nih settingnya seperti itu. Anak-anak lagi di pasar. Pastinya apa? Rame lah ya mereka ya. Nggak ada di ruang kelas, nggak ada di rumah, lalu di pasar bisa melakukan apa saja. Ada pedagang-pedagang yang mungkin sudah diinginkan, kepingin beli apa, mainan kah, buku kah, atau apa saja saudara-saudara. Lalu mereka bisa bercanda, mereka bisa bicara sedemikian rupa dalam kelompok mungkin ya, 2-3 orang begitu ya, kakak adik begitu saudara-saudara ya. Dan pasti mereka akan nyambung tuh, satu dengan yang lain nyambung, bicaranya, ngomongnya, bercandanya. Sehingga kalau ternyata ada komunikasi yang nggak nyambung, nah ini artinya ada sesuatu yang lagi mengganggu mereka. Entah mungkin mereka lapar sendiri, ya, atau mungkin perhatiannya lagi tidak di sana, saudara-saudara ya. Atau yang jelas mereka juga tidak tanggap gitu ya, saudara-saudara. Itu kalau anak-anak. Nah, di lain pihak kalau Yesus memperumpamakan mereka sebagai anak-anak, sementara mereka semua adalah kumpulan orang dewasa, saudara-saudara. Sebagaimana sebenarnya firman Tuhan ini tidak ditujukan kepada anak-anak, ditujukan kepada orang dewasa, karena Matius menuliskan Matius itu dengan tujuan pada waktu itu kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu ya saudara-saudara, yang banyak dari mereka yang orang-orang percaya baru saudara-saudara. Jadi orang-orang dewasa saudara-saudara. Maka jelas di sini bahwa Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa mereka semua itu kekanak-kanakan yang nggak memiliki kesadaran orang dewasa yang seharusnya cepat mengerti dengan benar mengenai hal-hal yang membawa kebaikan, dan khususnya hal-hal yang membawa kebaikan yang ada kaitannya dengan kehidupan mereka, dan juga hal-hal yang mengakibatkan keburukan saudara-saudara. Nah, saya pas lagi merenungkan firman Tuhan ini ya saudara-saudara, saya jadi teringat presiden kita yang keempat itu, Bapak Presiden Gus Dur, yang orangnya kocak, ya juga ngomongnya juga ceplas-ceplos seperti itu. Mungkin saudara masih ingat satu kali Gus Dur pernah mengatakan kepada para anggota parlemen ya pada Dewan Perwakilan Rakyat, dikatakan bahwa mereka seperti anak-anak TK. Waduh, saudara-saudara pasti masih ingat ya betapa ramenya pada waktu itu anggota DPR pada protes, ya kan saudara-saudara, mereka tersinggung. Dewan Kehormatan, dewan yang dihormati, wakil dari rakyat dianggap seperti anak-anak TK oleh Gus Dur pada waktu itu, saudara-saudara. Itu terjadi karena memang pada waktu itu cukup rame, gaduh antara dua kelompok, kelompok ini dan kelompok itu nggak selesai-selesai, saudara-saudara, sampai Gus Dur bilang, kalian ini seperti anak TK begitu, nah saudara-saudara. Nah mungkin kita jadi kepingin juga bertanya begitu ya, atau mungkin Bapak dan Ibu dan saya juga bertanya-tanya, sebenarnya kenapa sih kok Yesus jadi kurang berkenan, atau mungkin dengan bahasa langsungnya jadi kesal, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan sebelum Yesus mengungkapkan perumpamaan ini, Matius menulis di ayat yang ke-10, saudara-saudara, bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan sekedar hanya membawa damai. Benar saudara-saudara, dia membawa damai yang memperdamaikan Allah Bapa di sorga dengan kita yang merupakan orang-orang berdosa, saudara-saudara. Tetapi untuk membawa damai itu, dia juga membawa pedang kalau di dalam pasal yang ke-10 ya saudara-saudara. Bahkan untuk memisahkan bapak dengan anak, istri dengan anak, ibu dengan anak, saudara-saudara, ya. Dan ini sesuatu yang kelihatannya kok begitu keras sekali gitu ya, saudara-saudara ya. Dia memisahkan antara mereka yang mau mengikut Yesus
Dan mereka yang tidak mau mengikut Yesus, meskipun itu keluarga berkeluarga, saudara-saudara. Sepertinya tragis kalau kita memikirkan hal itu. Tetapi kebenaran kerajaan sorga tentu tidak dapat disatukan dengan dosa atau keadaan berdosa. Itulah maksud Yesus, saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus meminta murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan sorga. Dan bukan cuma memberitakan, tetapi memberitakan kerajaan sorga itu sudah dekat. Atau tepatnya Yesus mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Dalam Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melihat waktunya begitu ya, saudara-saudara, sudah dekat meskipun kita tidak tahu kapan begitu. Itu ada hal-hal yang menggambarkan suatu urgenitas ya, saudara-saudara. Sesuatu yang harus dilakukan dengan segera. Kerajaan sorga sudah dekat, saudara-saudara. Tidak lagi kita bisa cuman santai-santai saja, atau tidak lagi kita bisa cuman acuh saja, saudara-saudara ya. Dikatakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7 tadi. Dan oleh karenanya setelah itu Yesus juga mengatakan di dalam Matius 10 ayat 38 sampai 39, firman Tuhan itu Yesus mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi sesuatu hal yang penting, bicara mengenai nyawa, saudara-saudara. Bicara mengenai kehidupan. Dan tentunya untuk manusia, untuk saudara dan saya, salah satu yang penting di dalam kehidupan kita, bukan saja kita bisa makan dan minum enak. Ya nggak, saudara-saudara, bukan saja kita bisa tidur dan bangun enak. Bukan saja esok pagi waktu kita bangun, kita mendapatkan berkat baru, udara baru, dan sesuatu harapan baru, saudara-saudara. Tetapi kehidupan itu sendiri, saudara-saudara. Nyawa itu sendiri. Seperti yang tadi Yesus katakan, saudara-saudara. Bahkan kalau kita mau lihat di dalam ayatnya yang lain, di pasal 10, di ayat 28, yang bicara mengenai kehidupan, yang bicara mengenai nyawa itu, saudara-saudara, apa yang Yesus katakan? Dia katakan seperti ini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi saudara lihat bahwa dibicarakannya kerajaan sorga sudah dekat itu dikaitkan juga dengan kehidupan saudara dan saya, dengan kehidupan umat manusia, dengan kehidupan anak-anak Tuhan yang Dia sebenarnya memang sangat sayangi. Tentu saudara dan saya tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Benar saudara-saudara, Tuhan itu adalah sayang. Tuhan itu adalah kasih. Tetapi kasih itu, sayangnya Tuhan itu bukan berarti tidak memiliki konsekuensi untuk hal-hal yang Dia tidak bisa tolerir, saudara-saudara. Untuk dosa, untuk kelakuan-kelakuan dosa, saudara-saudara. Sehingga Dia mengatakan, kalau engkau menyayangi tubuhmu atau menyayangi nyawamu, tetapi engkau menyayangi nyawamu dengan hal-hal yang tidak benar, engkau akan kehilangan. Tetapi kalau engkau kehilangan nyawamu karena aku, engkau akan mendapatkannya, katanya, saudara-saudara. Dan dikatakan, jangan takut untuk orang yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak membunuh jiwamu. Takutlah kepada orang yang bisa membunuh tubuh dan jiwa, yang bisa membawa engkau di dalam neraka, saudara-saudara. Jadi ini sesuatu hal-hal yang diungkapkan oleh Yesus, saudara-saudara, yang pada waktu itu dikatakan memiliki urgenitas yang begitu tinggi sampai Dia akhirnya meminta murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan sorga yang sudah dekat itu, saudara-saudara. Nah, meskipun hanya beberapa ayat dari Matius 10, kita lagi bicara Matius 11, saudara-saudara. Tetapi tadi kami atau saya menyitir juga Matius 10. Meskipun hanya beberapa ayat yang kita baca dari Matius 10 tadi, saudara-saudara, tetapi pesan Yesus itu jelas. Ya, bagaimana? Untuk murid-muridnya,
untuk murid-muridnya, Yesus mengatakan, Yesus meminta, Yesus mengatakan bahwa mereka harus memberitakan mengenai kerajaan sorga dan kebenaran-kebenaran yang menyertainya, saudara-saudara. Yesus meminta mereka untuk mengusir setan. Yesus meminta mereka untuk menyembuhkan penyakit. Dan untuk mereka yang mendengar, mereka yang pada waktu itu ketemu dengan murid-muridnya dan mendengarkan apa yang murid-muridnya katakan, saudara-saudara, untuk mereka orang-orang yang belum percaya atau untuk mereka orang-orang yang baru percaya, saudara-saudara, ada pesan mengenai kerajaan sorga yang akan mempengaruhi kehidupan kekal mereka yang mereka harus perhatikan dan ambil tindakan atasnya, saudara-saudara. Berikutnya, saudara-saudara, hal apa lagi yang membuat Yesus tidak berkenan? Hal apa lagi yang membuat Yesus kesal pada keadaan pada waktu itu? Nah, saudara-saudara, ini ada satu hal yang brilian yang dilakukan oleh Matius. Kalau saudara-saudara perhatikan ya, saudara-saudara. Matius dengan luar biasa, saudara-saudara, coba saudara perhatikan. Dia berhasil untuk menuliskan sifat Yesus dengan tepat, saudara-saudara ya. Dengan briliannya, Matius bisa mengungkapkan, bisa menuliskan sifat dan sikap daripada Yesus, saudara-saudara. Yesus itu saya katakan pribadi yang tidak mengenal NATO. Saudara tahu ya, kepanjangan dari NATO bukan North Atlantic Treaty Organization, saudara-saudara ya. Tetapi NATO yang sering kita omongkan kalau orang itu hanya kebanyakan ngomong saja ya. No action, talk only. Tidak pernah berbuat, tapi bicara ngomong-ngomong saja, begitu ya saudara-saudara. Atau bahasa sekarangnya itu omdo, omong doang. Ya saudara-saudara, Yesus bukan pribadi yang seperti itu, saudara-saudara. Sebagaimana kecenderungan orang-orang yang berdosa, kecenderungan orang-orang yang terperangkap di dalam dosa, saudara-saudara. Sehingga mereka malas untuk berbuat dan meninggalkan dosa. Mereka hanya bicara aja biasanya, saudara-saudara ya. Mereka yang berada di dalam gelimang dosa itu biasanya kepingin, saudara-saudara. Mereka hanya bicara mau meninggalkan dosa. Mereka terlalu nyaman di dalam dosa. Dosa itu seperti sudah merupakan comfort zone, zona nyaman, saudara-saudara. Sehingga mereka rasanya sulit sekali untuk meninggalkan dosa. Apalagi kalau dengan kekuatan sendiri, saudara-saudara. Mereka kepingin membuat atau kepingin meninggalkan dosa, tetapi tidak bisa. Kita selalu ingat itu kata-kata Paulus. Apa yang seharusnya aku tidak lakukan, aku lakukan. Apa yang seharusnya aku lakukan, aku tidak lakukan. Dan itulah yang terjadi dan kita seperti seolah-olah terperangkap di sana, saudara-saudara. Dan akhirnya kita dibilang seperti NATO ya, atau orang-orang itu dikatakan seperti NATO. Never no action, talk only, saudara-saudara. Nah, Yesus beda. Yesus itu bukan NATO, tetapi saya katakan saudara-saudara nota, N-O-T-A. Apa itu nota, saudara-saudara? Not only talk, but action. Itu yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Dan ini dituliskan atau kita bisa katakan ini dilaporkan oleh Matius kepada kita dengan sangat brilian. Kenapa saudara-saudara saya katakan Matius itu menuliskannya dengan brilian, saudara-saudara? Mari kita perhatikan struktur yang Matius tulis untuk melaporkan hal ini, saudara-saudara, supaya kita juga bisa tahu akhirnya kenapa Yesus nggak berkenan, kenapa Yesus marah, saudara-saudara ya. Sesuatu yang kita bisa perhatikan, saudara-saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara-saudara atau menggambarkan kepada saudara-saudara struktur tulisan Matius yang melaporkan kepada kita bahwa Yesus itu bukan NATO, ya, bukan never action talk only, tetapi Yesus itu nota atau not only talk but action, saudara-saudara. Coba kita perhatikan di pasal 10 yang beberapa ayat kita telah baca tadi, kebanyakan mengungkapkan tentang perkataan Yesus. Narasi-narasi di mana Yesus mengucapkan atau Yesus memberikan perintah, lalu dikatakan di situ ya saudara-saudara. Contohnya, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kita tahu pasal 10 ayat yang pertama itu tentang Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu Yesus mengutus
Yesus berbicara mengenai penganiayaan yang akan datang, saudara-saudara. Lalu Yesus bicara mengenai bagaimana mengikut Yesus, di mana di situ dikatakan bahwa dia tidak datang hanya dengan membawa damai saja, tetapi juga membawa pedang, saudara-saudara ya. Yesus berbicara mengenai bagaimana mengikut Yesus yang dia katakan, dan ini juga mengagetkan banyak orang yang ditulis oleh Matius, bahwa dia tidak datang hanya membawa damai saja, tetapi membawa pedang, saudara-saudara, pedang roh firman Tuhan yang memisahkan antara ketidakbaikan dengan kebaikan, keburukan, dosa dengan tidak dosa, saudara-saudara. Tetapi, saudara perhatikan sekarang, di pasal yang ke-11 ini, ya saudara-saudari, yang kita bicarakan atau yang menjadi landasan dari firman Tuhan pada kesempatan pagi ini adalah pasal di mana Yesus sedang tidak mengatakan, tetapi Yesus berbuat, saudara-saudara. Yesus melakukan action, Yesus melakukan sesuatu, saudara-saudara. Narasi tentang Yesus berbuat ini bahkan sudah ditulis di ayatnya yang pertama. Mari kita sekarang coba perhatikan, saudara-saudara, di dalam Matius 11 ayatnya yang pertama. Dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Setelah Yesus selesai berpesan, ya, setelah Yesus selesai mengatakan segalanya, di pasal 10, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Kalau saudara lihat kata pergilah, lalu di sana katanya juga mengajar, lalu memberitakan Injil. Bukankah itu sesuatu action, saudara-saudara? Bukankah itu sesuatu yang akhirnya Yesus juga mengatakan atau mengerjakan sesuatu? Yesus meminta murid-muridnya untuk melakukan atau memberitakan Injil, memberitakan kerajaan sorga sudah dekat, tetapi dia juga tidak cuma hanya memerintahkan begitu saja. Dia bukan pribadi yang tadi saya katakan tidak melakukan apa-apa, hanya perintah-perintah mengeluarkan firman Tuhan, tetapi dia juga melakukannya. Dia pergi, dia mengajar, dia juga memberitakan Injil. Itu di ayatnya yang ke-11, saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara perhatikan, bukan saja di pasal 10 dan pasal 11 ini yang menggambarkan bahwa Yesus tidak hanya mengucapkan perkataannya atau firman-Nya saja, tetapi dia juga pribadi yang berbuat. Dia Tuhan yang melakukan segalanya atau melakukan segala sesuatu yang dia ucapkan, saudara-saudara. Dan kalau saudara perhatikan, ini merupakan satu struktur yang dengan brilian dikemukakan oleh Matius, yang menunjukkan bagaimana sifatnya dia dan bagaimana dia melakukan pelayanannya di saat dia berada bersama-sama dengan umat manusia pada waktu itu, saudara-saudara. Coba perhatikan ini, struktur yang sama ini, saudara-saudara. Di pasal 5-7 itu berisi mengenai perkataan-perkataan Yesus, saudara-saudara. Tetapi di pasal 8-9 itu diungkapkan perbuatan-perbuatan Yesus. Lalu tadi kita sudah katakan, di pasal 10 itu banyak mengenai perkataan-perkataan Yesus. Di pasal 11 yang sekarang kita sedang bicarakan sebagai landasan firman Tuhan kali ini, dan pasal 12 itu terdiri dari perbuatan-perbuatan Yesus. Di pasal 13 kembali perkataan-perkataan Yesus. Lalu pasal 14 dan 17 itu di sana ada perbuatan-perbuatan Yesus. Pasal 18 perkataan-perkataan Yesus, pasal 19 sampai 23 itu perbuatan-perbuatan Yesus. Lalu di pasal 24 sampai 25 adalah perkataan-perkataan Yesus kembali. Saudara lihat, ini sangat brilian menurut saya ya. Matius mengungkapkan ini dengan struktur seperti itu sehingga kita jadi sadar, saudara dan saya menjadi sadar bahwa memang Yesus bukan hanya berkata-kata saja, bukan hanya memberikan pesan dan perintah, narasi-narasi, saudara-saudara, tetapi dia juga melakukan apa yang dia harus lakukan, ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, melihat hal ini, tentu kita paham dan mengerti, ya saudara dan saya pasti paham. Orang-orang yang memiliki orientasi aktif atau orientasi action, begitu ya saudara-saudara, action oriented, mereka senang untuk melakukan apapun saja, berbuat, memiliki aksi, memiliki action, seperti Petrus misalnya, saudara-saudara ya, tentu akan merasa nggak pas, ya, tentu akan merasa bukan saja tidak pas, mungkin kata-katanya kalau mau langsung itu jengkel. Kalau ketemu orang-orang yang
istilahnya iya saja tetapi tidak mau melakukan tindakan. Iya, saya mau melakukan, saya mau meninggalkan perbuatan yang tidak baik ini dan perbuatan yang tidak baik itu. Bahkan mau meninggalkan dosa hanya diucapkan saja, hanya keinginan saja saudara-saudara, tapi tidak dilakukan. Dan orang-orang seperti ini berada di orang-orang yang punya action oriented, tentunya membuat orang itu tidak nyaman. Tentunya membuat Yesus yang tahu bahkan apa yang akan terjadi kalau tidak ada action nih saudara-saudara, bahwa kalau kita tidak mau meninggalkan dosa itu, apa yang terjadi? Sebuah kebinasaan dan kematian kekal. Makanya Yesus merasa tidak pas, Yesus merasa kesal saudara-saudara. Jadi kita lihat bahwa Yesus itu adalah pribadi yang bukan saja bicara, tetapi action saudara-saudara ya. Pasti jadi nggak pas dalam bahasanya Yesus. Tadi dikatakan ya saudara, seperti anak-anak yang pergi ke pasar, tetapi ada yang nggak tanggap, ya, ada yang gagal paham, ditiupkan seruling nggak nari, dikasih dikasih lagu-lagu duka, tidak berduka saudara-saudara. Dan itulah yang membuat salah satu kenapa Yesus juga jengkel saudara-saudara ya. Tetapi ada sifat dan kelakuan yang benar-benar kekanak-kanakan dan begitu konyol saudara-saudara, dari apa yang telah terjadi pada waktu itu, yang saya ingin kita juga mengambil perhatian di situ. Mari kita lihat sekarang di dalam Matius 11 ayat 18 dan 19. Ini satu sikap, satu sifat yang saya katakan benar-benar kekanak-kanakan dan sangat konyol, yang itu menjadi perhatian dari Yesus saudara-saudara ya. Dan itu dikatakan sesuatu dan dituliskan oleh Matius saudara-saudara, yaitu di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan seperti ini. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Apa yang saudara bisa rasakan saudara-saudara? Apa yang saudara bisa rasakan dari apa yang Yesus katakan tadi? Pasti ini lagi menggambarkan orang-orang yang selalu atau senang komplain. Saudara-saudara ya. Mungkin saudara sekarang akan ketawa ya. Saudara akan tahu nih, memang nih orang nih senengannya komplain gitu ya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mengatakan enggak, saya nggak pernah ketemu itu, jangan-jangan saudara sendiri ya yang sering komplain. Ya itulah pokoknya saudara-saudara ya. Orang yang selalu komplain saudara-saudara, selalu menyalahkan orang lain, ya, lalu negative thinking saudara-saudara. Dan yang lebih parah dari firman Tuhan ini, itu masuk dalam kategori orang yang tidak pernah introspeksi diri saudara-saudara, ya. Dan ini rupanya adalah kelemahan orang-orang berdosa, kelemahan orang-orang berdosa yang memiliki sikap atau sifat yang fatal, yang tidak mau introspeksi diri saudara-saudara, selalu mencari kesalahan orang, tidak mau introspeksi saudara-saudara. Yohanes nggak makan, dibilang kerasukan setan, ya kan? Begitu Anak Manusia makan dan minum, dibilang dia pelahap atau ya rakus lah ya, suka minum, teman yang pendosa seperti itu saudara-saudara. Nggak ada yang benar di mata dia. Saudara terasa ya, hari-hari ini mungkin banyak orang yang seperti itu saudara-saudara. Kita pasti jengkel, nggak seneng berada di tengah-tengah orang yang seperti itu. Ini salah, itu salah, kita lakuin ini salah, kita lakuin itu salah. Di mata dia nggak ada yang benar saudara-saudara. Dan biasanya orang-orang seperti inilah, orang-orang yang tidak introspeksi diri itu adalah orang-orang yang bergelimang juga dengan dosa, di mana dia ingin sebenarnya tetapi dia tidak mau, dan dia tidak meminta pertolongan, dia mengandalkan diri sendiri saudara-saudara. Dan itu jugalah yang membuat Yesus menjadi jengkel, menjadi tidak pas, nggak klop gitu ya saudara-saudara. Dan kata-katanya itu yang paling tepat mungkin kesal gitu ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, dari perumpamaan yang Yesus katakan hari ini, yang telah kita bicarakan sejak tadi saudara-saudara, kalau kita mau tarik beberapa kesimpulan, ya mungkin saya bisa katakan seperti ini.
Yang pertama, Yesus itu kesal dengan dosa. Dia datang membawa pedang firman Tuhan untuk memisahkan dosa itu dari semua orang, saudara-saudara. Dari anak-anaknya yang dia cintai. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, dia adalah Tuhan yang bertindak. Pribadi yang senang action, saudara-saudara, bukan cuma memberikan pesan atau narasi-narasi saja, saudara-saudara. Tentu dia ingin kita juga bertindak, ya. Tentu dia ingin orang-orang yang dia kasihi, yang dia telah berikan pesan melalui murid-muridnya ataupun melalui dia sendiri juga bertindak, saudara-saudara. Dan yang ketiga, dia kesal karena kita selalu mencari kesalahan, atau orang-orang berdosa itu selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, tidak mau introspeksi diri, tidak mau bertobat, saudara-saudara. Itulah yang membuat Yesus tidak pas, Yesus tidak berkenan, atau Yesus juga merasa kesal sehingga dia memperumpamakan seperti anak-anak yang ada di pasar tetapi juga tidak tanggap begitu, ya saudara-saudara. Pengkhotbah mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Pengkhotbah 8 ayat 11 dan 12. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ayat 12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tidak dikatakan di sini, saudara-saudara, orang yang berbuat dosa, yang memiliki hidup lama itu pada akhirnya akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi dikatakan di sini bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa saat lagi dalam kebaktian kita ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen, saudara-saudara, salah satu upacara atau ritual yang tertulis di dalam Alkitab yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengingat akan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk mati, menebus dosa saudara dan saya, menebus dosa manusia, karena tidak seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Tidak seorang pun dari kita yang tidak bersalah. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara-saudara. Nah, perjamuan kudus ini tentu saja terbuka untuk semua Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara-saudara. Untuk itu bagi saudara-saudara yang mau meresponi firman Tuhan tadi yang kita telah sama-sama renungkan, kita telah sama-sama pelajari, kita sama-sama membaca dari firman Tuhan, saya akan berdoa untuk kita semua. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan kita responi firman Tuhan tadi. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini ada beberapa dari kami yang telah mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus menegur hati kami. Roh Kudus kembali mengingatkan akan hal-hal yang sebenarnya tidak patut kami lakukan, salah dan dosa kami. Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Bagi Bapak dan Ibu yang pada kesempatan saat ini mereka membuka hati mereka untuk kehidupan mereka dijamah oleh-Mu ya Tuhan Yesus, maka Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengampuni mereka, Engkau memperbaharui kehidupan mereka, dan biarkanlah mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih kalau Roh Kudus-Mu bekerja pada hari ini kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang telah meresponi firman-Mu ya Tuhan. Ada sebagian dari kami ya Tuhan Yesus yang ingin memperbaharui kehidupan kami, yang ingin memperbaharui komitmen kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Ada banyak yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karenanya inilah kami orang-orang berdosa. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami ingin Tuhan meresponi firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang tidak tanggap setelah kami melihat begitu banyak mujizat dan kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang hidup. Terima kasih untuk pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami kembali boleh melakukan perjamuan kudus bersama-sama ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus jiwa kami. Haleluya. Amin.
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita ikuti perjamuan kudus bersama-sama pada kesempatan hari ini. Perjamuan kudus ini terbuka untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara-saudara sekalian. Persiapkanlah elemen-elemen yang saudara bisa persiapkan di rumah masing-masing. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan juga sirup atau anggur yang melambangkan darah yang tercurah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita akan membaca dari firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang akan mendasari perjamuan kudus kita pada hari ini. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Angkatlah roti-roti yang ada di tangan saudara-saudara, dan demikian juga cawan yang ada di tangan saudara-saudara, dan kita mau menyerahkan elemen-elemen yang mengingatkan tubuh dan darah Yesus ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, inilah perjamuan kudus yang kami lakukan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami mengingat kembali akan kasih Allah yang begitu besar, yang merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib Tuhan, supaya kami semua, barang siapa yang percaya Tuhan, kami tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang telah dihancurkan, dan terima kasih ya Tuhan Yesus untuk darah yang telah dicurahkan. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama melakukan perjamuan ini. Kita makan sama-sama dari roti yang ada di tangan-tangan saudara. Ucapkanlah terima kasih. Ingatlah akan kebaikannya. Ingatlah bagaimana dia telah mati untuk saudara dan saya. Mari saudara-saudara, kita angkat cawan ini dan kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapkanlah terima kasih, ucapkanlah rasa syukur saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih pada kesempatan hari ini kembali kami bersama-sama bisa melakukan perjamuan kudus ya Tuhan Yesus. Kiranya
Perjamuan kudus ini Tuhan akan benar-benar berarti untuk kehidupan kami, yang mengingatkan bagaimana besarnya kasih-Mu ya Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang tidak terhingga. Berkatilah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, berikanlah kekuatan kepada kami ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Gimana Sobat JCA? Firman Tuhan yang luar biasa kan? Sesuai dengan apa yang benar-benar menjadi harapan kita, benar-benar menjadi satu hal yang luar biasa, nyambung dengan rema dari hidup kita. Nah, firman Tuhan yang tadi dibawakan benar-benar menyentuh, dan seolah-olah kita nggak janjian, ya itulah seamlessnya nyampe gitu, nyambung. Inilah yang menjadi salah satu DNA dari JCA Ministry, bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan, kita bagikan, itu semuanya masih relevan. Dan saya masih mau lanjutkan juga, salah satu yang saya lagi baca bukunya adalah ini, Richard Foster, Celebration of Discipline, atau ada buku dalam bahasa Indonesia adalah Disiplin Rohani. Nah, ini adalah buku bacaan wajib buat saya, tiap tahun pasti baca ulang lagi, seperti guidance gitu, buku panduan. Lalu ada satu lagi buku The Calvary Road. Nah, di buku ini salah satunya adalah solitude, lalu bagaimana kita membangun fondasi, mendisiplinkan diri dalam disiplin rohani, seperti doa, merenungkan firman Tuhan, terus apalagi disiplin belajar, ketaatan, melayani, dan banyak hal. Dan ya mungkin detailnya nanti saya cerita lah gitu ya. Tapi kalau Anda tertarik untuk mau tahu lagi, ya nanti kita ngobrol sama-sama ya. Karena saya juga perlu waktu atau ruang untuk berdiskusi dengan Anda semua. Nah, ada satu buku lagi, The Calvary Road, saya nggak bisa tunjukin karena lagi dipakai saat ini. Nah, di Calvary Road ada rema yang paling saya dapatkan, dia bilang seperti ini. Brokenness is beginning of revival. Jadi, hancur hati adalah awal dari kebangunan rohani. Dan saya percaya apa yang disampaikan tadi oleh Pastor Indra, itu merupakan sesuatu yang nyambung banget. Kita harus hancur hati, kita harus menerima pesan Tuhan, kita harus mendengar suara Tuhan, dan kita harus hancur hati menerima dengan, ya ampun Tuhan, terima kasih banyak. Dengan keadaan seperti ini, ya kita harus hancur hati, bilang, Tuhan saya udah gak sanggup lagi. Nah, itu hancur hati. Artinya kita bergantung penuh sama Tuhan. Nah, ketika kita bergantung penuh sama Tuhan, kebangunan rohani terjadi. Kebangunan rohani tidak terjadi cuma di konser, acara-acara di gereja, retret, dan sebagainya. Kebangunan rohani bisa terjadi sekarang, saat ini juga, di rumahmu, di mobilmu, di motor, dimanapun Anda berada. Kebangunan rohani bukan masalah tempat. Kebangunan rohani bicara tentang hati kita yang siap diubahkan Tuhan. Lalu dilanjutkan bahwa kata-katanya seperti ini. I bend my eye to see. Wah, keren ya. Dia bilang gini, I bend my eye. I itu huruf I adalah huruf I yang dibengkokkan menjadi huruf C. Nah, C terbalik, C. Ya, seperti ini. Huruf I berbelok jadi C. Artinya apa? I to Christ. Hidup saya bukannya aku lagi, tetapi Kristus, Yesus yang ada di sana. Nah, maukah hidup kita dibengkokkan dari I become C, Christ. Nah, inilah awal dari brokenness. Dan itulah dia, di mana kebangunan rohani terjadi. Dan saya percaya, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Dan hal-hal yang besar, lebih besar lagi akan terjadi dalam kehidupanmu. Nah, salah satunya adalah ini waktunya kita ingin memberi. Setelah Anda menerima pesan firman Tuhan, Anda menerima berkat-berkat rohani, Anda menerima berkat-berkat secara langsung dari orang-orang di sekeliling yang mengasihi Anda. Ini waktunya kita memberi. Apa yang bisa Anda beri? Anda bisa memberi waktu, Anda bisa memberikan upaya, tenaga, dan pelayananmu untuk memberkati orang-orang. Dan bahkan juga Tuhan bisa memakai apa yang kau miliki, harta, kekayaan, uang yang Tuhan percayakan untuk kita memberi, memberkati pelayanan Tuhan. Mari saat ini kita mau memberi dengan sukacita. Jangan kalau disuruh memberi ya responnya berbeda. Tapi ini salah satu bagian dari disiplin rohani. Karena ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita memberi. Dan inilah waktunya kita memberi dengan sukacita. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini.
Kami mau memberi Tuhan dengan sukacita, kami ingin memberi untuk pekerjaan Tuhan, kami ingin memberi untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Bapak berkati kami semua, berkati JCA Ministry Tuhan, berkati kami semua yang ada Tuhan, rekan-rekan pelayanan, JCA Worship maupun Pak Stefano Indra Bramono Tuhan sebagai gembala sidang Tuhan. Bapak berkati beliau Tuhan dengan luar biasa dan memperbesar kapasitas hidupnya sehingga banyak orang akan diberkati lewat hidupnya. Bapak kami berdoa untuk pemberian kami ini Tuhan, biarlah benih yang kami berikan ini Tuhan akan memperluas berkat kami, memperluas area kami Tuhan, sehingga berkat-berkat itu akan semakin bisa memberkati lebih banyak orang lain, bahkan dari 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saudara, kita telah tiba pada akhir daripada kebaktian hari ini bersama-sama dengan JCA. Kami sungguh merasa bersukacita dan benar-benar bangga bisa bersama dengan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dari awal tadi kita telah menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sama-sama kita telah mengikuti firman Tuhan. Sama-sama juga kita telah melakukan perjamuan kudus. Dan kami benar-benar berdoa bahwa kehidupan saudara dan saya dan kita semua akan diberkati. 1 minggu ini nanti saudara, pada waktu saudara melakukan apa saja, saudara bekerja dari rumah, saudara melakukan sekolah, kuliah, apa saja saudara-saudara, kami mendoakan bahwa berkat Tuhan akan menyertai saudara-saudara sekaliannya. Dan keluar masukmu, Tuhan akan selalu menyertaimu. Matanya akan selalu tertuju kepada saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama menutup kebaktian ini dengan doa, dan terimalah berkat juga yang daripada Tuhan. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih, kami sungguh bersukacita. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, dan kami bersyukur juga Tuhan Yesus telah mengajar kami dengan banyak kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami kehidupan yang diperbaharui dengan kuasa yang daripada-Mu. Tuhan akan meneruskan apa yang kami terima pada hari ini menjadi sesuatu kekuatan yang baru yang memperbaharui kehidupan kami sepanjang kami akan melakukan seluruh kegiatan kami pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan sampai jumpa kembali di kebaktian JCA. Tuhan Yesus memberkati.